Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan kepada teman-teman sekalian ahlan wa sahlan wa marhaban di video pembelajaran An-Nahlul Wadih yang kelima ini. Baik, fi hadha as-sabah nuridu an nadrusa an al-mubtada wal khabar. Pada pagi ini insyaallah ya, setelah subuh ini kita akan belajar soal al-mubtada wal khabar. Tema kita. Teman-teman sekalian, pengertian al-mubtada wal khabar dalam an-nahwu wadhih adalah ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Ya, jadi mubtada itu adalah isim yang marfu. Kemarin yang marfu maksudnya apa? Kita tahu ya. Dhammah. Walaupun nggak selamanya dhammah. Kadang-kadang dhammah itu diwakili oleh alamatul i'rab al-far'iyah. Seperti alif, waw, dan seterusnya. Jadi mubtada itu adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah, isim yang marfu yang letaknya di awal kalimat. Contoh, saya ambil contoh misalnya al-qitaru sari'un. Al-qitaru mubtada. Ya, kenapa mubtada? Dikarenakan dia adalah isim yang marfu, ya. Tanda marfu, tanda aslinya adalah dhammah. Isim yang marfu dan dia letaknya di awal kalimat. Al-qitaru sari'un. Nah, apa itu khobar? Dalam nahwu wadhih dikatakan al-khobar itu adalah ismun marfu' yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah. Ya. Isim yang marfu' juga yang menjadikan bersama mubtada kalimat yang sempurna. Sebab kalau saya nyatakan al-qitaru, kereta saja, kereta itu. Kenapa kereta itu? Tetapi karena adanya khobar, ya. Khobar itu kabar itu kalau dalam bahasa kita, informasi ya bahasa kita. Karena ada khobar maka maknanya sempurna, kereta itu adalah cepat. Gitu ya teman-teman. Contohnya as-suratu jamilatun. As-suratu jamilatun. Nah, ini mubtada as-surah. Kenapa? Dikarenakan dia adalah isim yang marfu yang letakkan di awal kalimat. Jamilatun sebagai khabar. Kenapa? Dikarenakan dia isim yang marfu yang menjadikan atau yang menyempurnakan makna mubtada atau yang menjadikan bersama mubtada kalimat yang sempurna. Ya, gini teman-teman. Untuk sementara gini aja ya. Kalau seandainya ya, contohnya at-talibu najihun. Pelajar itu sukses, berhasil. Jadi kalau misalnya mubtadanya adalah mufrad, khabarnya mufrad. At-talibu najihun. Kalau mubtadanya adalah
muannats, khabar juga muannats. At-talibatu najihatun. Kalau misalnya mubtadanya adalah mutsanna 2, at-talibani najihani. Kalau 2 al-mutsanna al-muannats juga at-talibatani najihatani. Kalau misalnya mubtadanya jama' lil mudzakkar, khabar juga sama. At-tullabu najihuna. Paham? Jama' yang berakal. Kemudian kalau dia perempuan, muannats as-salim, at-talibatu najihatun. Ngikut. Satunya. Catat, kalau seandainya mubtada, dia adalah jama' yang tidak berakal. Idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil 'aqil. Kalau seandainya mubtada jama' yang tidak berakal, contohnya al-kutub, maka khabarnya boleh al-mufrada al-muannatsa al-kutubu mufidatun, atau dengan al-jama' al-muannats al-kutubu mufidatun. Saya ulangi. Idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil 'aqil. Kalau seandainya mubtada adalah jama' yang tidak berakal. Ya. Jama' yang tidak berakal. Maka khabarnya itu boleh dia sebagai al-mufradah al-muannatsah al-kutubu mufidatun, mufrad perempuan 1, atau jama' al-kutubu mufidatun. Paham teman-teman? Insyaallah. Kemudian yang harus diketahui juga soal mubtada khabar. Jadi ingat ya, khabar itu sebentar. Khabar itu ada 3. Khabar ada 3. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar syibhul jumlah. Khabar itu ada 3. Ada khabar mufrad, khabarun mufradun, ada khabarun jumlatun, ya. Ada khabar syibhul jumlah. Ada khabarun syibhu al-jumlati sebagai sifat. Contoh kalau misal mufrad apa? Mufrad ini bukan berarti dia adalah madalla ala wahid, bukan. Mufrad di sini khabar laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Mufrad di sini adalah khabar yang bukan jumlah atau bukan syibhul jumlah. Contohnya apa? Ya seperti biasa. At-talibu najihun, seperti biasa. Al-ustadu rahimun. Bahkan kalau dia mutsanna pun termasuknya mufrad, karena definisi mufrad di sini bukannya menunjukkan kepada satu, tetapi malaisa jumlatan wala shiba jumlatin. At-talibani najihani termasuk ini khabarnya mufrad. At-tullabu najihuna termasuk khabarnya mufrad. Nah, kalau misalnya jumlah itu ada 2 khabar jumlah. Ada khabar jumlah fi'liyah, ada khabar jumlah ismiyah. Kalau fi'liyah bagaimana? Contohnya at-talibu yanjah. At-talibu yanjahu. Ini at-talib sebagai mubtada karena dia isim yang marfu, ya, di awal kalimat, yanjah sebagai khabar, ya. Paham? Kalau ismiyah contohnya at-talibu ilmuhu nafi'un. At-talibu ilmuhu nafi'. Ini sebagai jumlah ismiyah. Ini sebagai khabar. Paham ya? At-talibu ilmuhu nafi'.
Ini khobar daripada jumlah ismiyah. Kalau kita perhatiin teman-teman, jadi khobar itu di jumlah harus yalzam al-khabar, yalzam an yashtamila al-khabaru ala mufradin yang kembali kepada mubtada. Contohnya at-talib yanjah. Di sini harus ada dhamirnya di sini. Apa dhamirnya? Dhamirnya dhamirun ya, mustatir jawazan takdiru huwa, kembali kepada at-talib. Di sini at-talib ilmuhu harus ada hu-nya, harus ada dhamirnya. Dhamir ini kembali kepada al-mubtada. Contohnya at-talibani yanjahani. Aliful itsnain ini kembali kepada ya, maksudnya gitu. Kepada at-talibain maksudnya. At-talibani contohnya kalau kita jadikan mutsanna, at-talibani ilmuhuma huma kembali kepada al-mubtada. Insyaallah antum paham lah itulah. Jadi gitu. Jadi ada khabar mufrad jumlah, ada namanya khabar syibhul jumlah. Syibhul jumlah maksudnya adalah ya, al-jar wal majrur. Maksud daripada syibhul jumlah itu al-jar wal majrur atau dzaraf atau ya. Atau berarti salah satu dzaraf az-zaman atau al-makan. Al-jar wal majrur contohnya Muhammadun fil fasli untuk sementara itu adalah sebagai khabar lil mubtadi. Nah, ana fil masjid sebagai khabar itu syibul jumlah. Kalau dzarf az-zaman al-imtihanu ghadan sebagai khabar, atau apa misalnya al-ikhtibaru yauma al-khamis sebagai khabar. Ana amama at-tullabi sebagai khabar, dzarf makan. Paham? Nah, al-jar wal majrur itu ada dua aja, al-jar apa? Syibul jumlah, al-jar wal majrur atau dzarf az-zaman atau makan. Kenapa disebut sebagai syibul jumlah? Ada yang tahu? Mirip dengan kalimat. Dia disebut sebagai syibul jumlah karena dia terdiri daripada lebih dari satu. Fil fasli ada dua kata. Amama at-tullabi ada dua kata. Ya. Dia lebih dari satu, maka disebut sebagai mirip kalimat. Tetapi la yasih, la yata'ata an yutlaq aw an yuqal innaha jumlah. Enggak bisa dikatakan dia sebagai kalimat. Kenapa? Dikarenakan dia enggak bisa dia gimana ya? Eksistensinya dia bisa eksis ketika dia adalah dihubungkan dengan kalimat yang lain. Kalau saya nyatakan fil fasli itu bukan kalimat. Tetapi kalau saya nyatakan ana fil fasli harus ada kata yang lain supaya melengkapi daripada dia. Dia harus disebut dalam kalimat yang lain. Enggak bisa la hadil jumlah la tata'adda bi nafsiha walakin tahtaj an taqtadina bi jumlatin atau bi kalimatin ukhra. Itulah teman-teman sekalian. Saya kira itu aja lah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah naltaqi fi al-liqa'at al-qadimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi soal al-mubtada wal khabar, marilah kita membaca buku An-Nahlu Wadhih supaya pemahaman kita lebih kuat. Al-mubtada wal khabar.
Al-amthilah, contoh-contohnya. At-tufahatu hulwatun, apel itu manis. As-suratu jamilatun, gambar itu atau foto itu bagus. Al-jaryu mufidun, ya. Berlari itu ya, berguna. Al-qitaru sari'un, kereta itu cepat. An-nadhafatu wajibatun, kebersihan itu wajib. Al-ardu mustadiratun, bumi itu bulat. Al-amthilah, pembahasan. Al-amthilatus sabiqatu kulluha jumalun, kalimat-kalimat yang di atas tadi, yang 6 yang saya sebutkan dan diperlihatkan di video ini melalui gambar, semuanya itu adalah kalimat. Nah, contoh-contoh di atas itu adalah kalimat-kalimat gitu maksudnya. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismaini, setiap kalimat daripada kalimat-kalimat di atas itu semuanya adalah disusun atau tersusun daripada 2 kata benda. Wal ismul awwal fi kulli jumlatin huwa alladhi ibtada'na bihi al jumlah. Isim yang pertama ya, kayak at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu ya, dan seterusnya. Itu adalah kata yang dengan kata itu kita memulai kalimat. Fahuwa lidzalika yusamma mubtada'an, maka kata-kata itu disebut sebagai mubtada'. Wa idza wada'na isba'ana 'ala al-ism ats-tsani fi kulli jumlatin fa akhfaynahu an nadharna wa qarana hakadha at-tufaha as-surah al-jaryu fa innana natahayyar. Kalau seandainya kita letakkan jari kita di isim yang kedua, hulwatun jamilatun, kita tutup dengan jari kita di setiap kalimat, ya, kita sembunyikan daripada pemandangan kita, daripada pandangan kita, dan kita baca at-tufahah, as-surah, al-jaryu saja, maka kita natahayyar, maka kita adalah bingung. Wa nas'alu anfusana ma sya'nu tufah, ma sya'nu at-tufahah, dan kita bertanya kepada diri kita, ada apa dengan apel, ada apa dengan foto, ada apa dengan berlari. Walakinnana idza rafa'na isbi'ana wa qarana hakadha at-tufahatu hulwatun as-suratu jamilatun al-jaryu mufidun istafatna faidatan tamma. Akan tetapi ketika jari kita angkat, ya, yang tadinya kata-kata yang kedua itu, isim yang kedua kita angkat, maka kita telah mengambil faidah yang sempurna. Kita baca at-tufahatu hulwatun, ya, apel itu manis. As-suratu jamilatun, foto itu indah. Al-jaryu mufidun, berlari itu berfaidah, dan seterusnya. Walladhi afadana huwal ismu tsani fi kulli jumlatin fa huwa alladhi akhbarana bi halawati at-tufaha wa jamali as-surah wa ifadati al-jarri wa lihadha yusamma al-ismu tsani khabaran. Dan yang memberikan faidah kita adalah isim yang kedua, yaitu hulwatun jamilatun mufidun, di setiap kalimat. Ya, isim yang kedua itu adalah yang memberikan kita informasi tentang manisnya apel dan indahnya atau bagusnya gambar atau foto, dan berfaidahnya berlari, maka itu disebut sebagai khobar. Wa idza ta'amalna akhir kulli ismin min al-ismaini fi kulli jumlatin min al-jumlah sabiqa wajadna marfu'an. Jadi kalau kita perhatikan isim yang dua isim itu, dengan dua isim itu terbentuklah kalimat, itu semua adalah marfu. Bahkan saya nyatakan tadi khobar itu kan ada 3. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibu jumlah. Itu semuanya marfu semua. At-talibu najihun, itu marfu khobarnya. At-talibu yanjahu, itu juga walaupun dia nggak bisa, yanjahun nggak boleh, tetapi mahalnya, tempatnya adalah marfu. At-talibu ilmuhu nafi, ilmu nafi fi mahali raf'in kadzalika khabar. Ya, ana amamakum fi mahali, ya. Udah, untuk sementara dia adalah sebagai khobar aja. Atau amamakum sebagai khobar fi mahali raf'in. Walaupun aslinya dia adalah muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kain atau mustaqir sebagai khobar. Oke.
kaidahnya teman-teman, al-mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim yang marfu di awal kalimat. Khobar adalah isim yang marfu yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah, yang menjadikan bersama mubtada kalimat yang sempurna. Hadza ma astati' qawlahu, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.